Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran IPS ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kita, yaitu tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mengenal negara-negara ASEAN ya. Oke anak-anak, kita langsung saja menuju ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu budaya Indonesia ya. Tujuan pembelajarannya kemarin kita sudah langsung saja. Ya ini anak-anak peta ASEAN, Bapak akan ulangi kembali ya. Ini adalah negara-negaranya beserta bendera negaranya ya. Nanti ada pertanyaan seputar bendera negaranya, siapa yang tahu ya nanti bisa dijawab dalam hati kalian masing-masing. Nah ini bendera apa ayo? Ya benar, Thailand ya. Nah ini apa ayo? Saya tahu? Ya, apa? Ini apa yuk? Nah, ada jawaban. Ini negara Vietnam, negara Darussalam, negara Singapura, negara Malaysia. Ini apa yuk? Nah, ini Laos ya. Ya tadi ya katanya. Oh ya, langsung saja. Negara kita, bangsa Indonesia. Nah, anak-anak ini adalah letak geografis negara Asia yang lupa ya. Bapak ulang lagi materi yang kemarin ya. Kemudian ini adalah latihan soal yang mungkin kalian sudah bisa lah. Ini adalah peta butanya anak-anak. Nanti kalau ulangan nanti ada pertanyaan seperti ini. Bapak harap kalian bisa ya menjawabnya ya. Oh ya anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya tetap gerakan masyarakat di rumah ya, seperti apa olahraga, kemudian jangan buang sampah sembarangan ya, di rumah dan kurangi sampah plastik ya. Selanjutnya anak-anak, ini batasan negara dan anak-anak ini adalah sumber daya hutan ya, yang ada di beberapa negara kota ya, adalah untuk pembuatan sumber daya tambangnya ya, bumi ya, batu bara, biji besi, bauksit dan sebagainya. Nah, ini adalah potensi kemaritiman bangsa Indonesia ya. Ini pemancingan yang masih sifatnya tradisional yang berada di Sulawesi ya, Sulawesi, daerah Sulawesi. Ini ikan takalang. Kalau di Garut namanya ikan tongkol ya. Nah ini potensi kemaritiman Indonesia yang berupa bakau ya, yang berupa bakau, yang berupa hutan bakau yang fungsinya untuk mengurangi ya abrasi laut ya. Langsung saja. Nah ini wajah orang Indonesia, cantik ya, ganteng. Ini wajah orang Brunei Darussalam seperti ini. Kita sudah masuk ke dalam itu dan budayanya ya. Ini orang Filipina ya, seperti ini ya. Nah ini orang Kamboja seperti ini. Pak kok kenapa sih kita sama wajahnya? Ya iya, karena kita negara Asia Tenggara. Asia Tenggara itu hampir wajahnya berupa ini. Ini Malaysia. Ini Myanmar ya. Nah ini Singapura, sama ya kayak cici koko yang ada di Indonesia ya Pak. Nah ini orang Thailand seperti ini budayanya ya. Selanjutnya ini orang Vietnam. Nah kita masuk ke dalam interaksi antar negara ASEAN
ada interaksi antar negara. Apa sih Pak interaksi itu? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali ya. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu daerah dengan daerah lain, antara negara satu dengan negara yang lain, ya, atau antara wilayah satu dengan wilayah lain. Nah, kalau ditanya interaksi antar negara-negara ASEAN, berarti ini adalah hubungannya negara Myanmar berhubungan dengan negara Malaysia, berhubungan dengan Darussalam, dan berhubungan dengan Indonesia. Nah, interaksi antar negara ASEAN ya itu mempunyai faktor ya, ada beberapa faktor yang mendukungnya. Nah, di situ ada faktor pendorong dia di halaman 45 dan faktor penghambat. Siapa yang tahu faktor pendorong? Nah, kita akan bahas ini di Discord ya. Yang kalian menonton video ini. Bapak menyebutkan saja. Faktor pendorongnya itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah posisi wilayah. Faktor penghambatnya ada Pak. Iya. Yang pertama perbedaan ideologi. Apa itu ideologi? Nanti kita akan kemudian konflik dan peperangan, tahu ya, kebijakan yang protektif. Protektif itu berarti melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya perbedaan kepentingan pihak-pihak. Ada dua faktor ya, yang menghambat dan mendukung terjadinya interaksi antar negara. Kemudian di halaman 46 anak-anak, di situ ada bentuk-bentuk kerjasama ya antar negara ASEAN di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangan. Nah, di slide yang ini ya bisa kalian lihat ini merupakan di bidang apa? Ya, betul sekali anak-anak, di bidang olahraga ya anak-anak, atau di bidang budaya ya bisa juga ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya terlebih dahulu ya anak-anak ya, di halaman 47 ya. Di situ ada apa sih Pak yang bentuk kerjasamanya di bidang sosial dan budaya? Nah, kalau di buku di situ dijelaskan ya kerjasamanya di bidang apa nih? Komite on Social Development ya. Mereka bekerjanya tentang apa aja? Bisa tentang pembangunan sosial, tentang pengungsian yang terjadi akibat perang di daerah-daerah ASEAN ya, program peningkatan kesehatan terutama apalagi dalam pandemi COVID ini ya. COVID ini kan negara ASEAN saling bekerja sama dan saling bertukar pendapat. Bagaimana sih di negara kamu bisa menyelesaikan COVID tanpa ada kematian? Nah, mereka saling berdiskusi ya. Nah, itu adalah tuntutan kerjasama mereka ya, kewajiban kerjasama mereka di bidang sosial dan budaya ya. Pertukaran pelajar ya, kemudian pertukaran budaya ya, kemudian pertukaran turis ya, turis boleh masuk ke Indonesia, turis boleh masuk ke mana, Thailand, boleh berkunjung ke Singapura. Yang nomor 9 adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah ini SEA Games ini adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, seperti yang tadi ya, ada faktor pendorongnya yang sudah Bapak sampaikan. Ini adalah faktor pendorongnya. Nanti kita akan diskusikan di Discord ya, supaya tidak membuang waktu di dalam video ini. Kemudian, nah ini faktor penghambat. Ya, kalian lihat ya, ini ada kata-katanya dan di sini ada. Oke. Nah, ini contoh kerjasama ASEAN saling membantu dokumentasi. Nah, ini ya tadi kita sudah bahas bidang sosial dan budaya. Nanti kita akan masuk ke dalam bidang politik dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan, ya, di
Di situ di halaman 47 dijelaskan kerjasama ini menyepakati adanya ZOC persahabatan dan kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation. Ya, kemudian ada Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Wah, berat sekali kata-katanya. Aksi tugas mereka contoh nyata dalam kerjasama kolonial. Yang pertama, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana yang sudah amat perampokan wilayah di Laut Cina Selatan ya, oleh Tiongkok. Kemudian Tiongkok seenaknya mengklaim wilayah Laut Cina Selatan itu adalah semuanya miliknya, padahal tidak. Ada beberapa negara yang berhak mempunyai ZEE ya, zona ekonomi eksklusifnya ya, dari negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, akhirnya panas kan situasinya. Amerika membantu negara ASEAN dengan mengirimkan kapal induk ya, kapal laut ya, Amerika berada di kapal Laut Cina Selatan. Ya, itu salah satu kerjasama negara ASEAN juga, latihan perang ya. Kemudian bekerjasama dalam, nah ini yang kalau nggak percaya kalian lihat di poin keempat ya, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah itu Laut Cina Selatan itu sengketanya udah lama sekali ya. Bahkan bahaya tuh kalau misalkan sampai negara itu kan negara itu perang, negara itu boleh melakukan peperangan itu kan apabila disetujui oleh MPR, disetujui oleh DPR, disetujui oleh Presiden. Oke, kita perang, mempertahankan wilayah. Tapi kalau tidak ada persetujuan, kita bisa dilakukan secara damai, bisa menteri dalam luar negeri Indonesia melayangkan nota protes keras kepada menteri luar negeri Tiongkok dan sebagainya, itu bisa silakan damai. Tapi kalau tidak ya bagaimana lagi dilaksanakan secara perang. Kerjasama dalam pemberantasan terorisme ya, beberapa ini ada penyanderaan di laut ya, biasanya itu terjadi di Filipina. Ini negara harus bekerja sama bagaimana supaya tidak ada bajak laut lagi yang merugikan para laut ya, yang mengantarkan barang dari negara satu ke negara yang lain. Itu salah satu kerjasamanya. Di bidang hukum ada bidang migrasi dan konsuler. Nah itu adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama di bidang pendidikan anak-anak ya. Apa sih itu di bidang pendidikan? Kalau misalkan organisasi PBB-nya apa ya? UNICEF kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kesehatan WHO World Health Organization. Kalau ASEAN itu ada ASEAN itu ACT, Council of Teacher Convention ya. Apa sih bentuk kerjanya? Ya penawaran beasiswa pendidikan. Misalkan kalau jago IT tawari nanti studi ke Filipina. Nah, itu masih terjalin biasanya sih, tapi nggak terjadi di kota-kota kecil kayak kita ya, Garut dengan itu masih anak-anak ya, ada kerjasamanya studi beasiswa di Singapura, di Indonesia itu full beasiswa gratis sampai di Malaysia. Yang berminat mau harus belajar itu ya. Contohnya nih ya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengenalan jasa apapun ya, kedokteran, bidang guru di Singapura jadi guru gratis ya, kayak di Indonesia ya, iya ngebayang. Kemudian ya dalam bentuk beasiswa dan pertukaran pelajar ya, kerjasama yang dilakukan dalam bidang pendidikan ya anak-anak. Mungkin itu saja penjelasan Bapak di YouTube ya, nanti bisa kita diskusi bersama di Discord ya anak-anak. Semoga anak-anak semuanya jelas ya, apabila tidak jelas bisa konfirmasi ke Bapak. Oke anak-anak, itu saja, salam sehat dan selamat tinggal. See you next time.